Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kakanda ya, sahabat sekalian. Hari ini tanggal 29 Oktober 2024, tepatnya pada pukul 6.50 waktu Indonesia bagian barat. Saya berada di Kota Sumedang, tepatnya di Angkrik, dan hari ini saya menuju Badung. Biasanya saya perjalanan ke Badung itu menggunakan tol, dan sekarang kita akan melihat situasi terakhir di Cadas Pangeran. Oke, simak bersama Kakanda Angler Indonesia. Mantap. Oke guys. Sudah lama nih Kakanda tidak lewat Cadas Pangeran ya. Ini tepat pada pukul 6.51 sahabat guys. Jadi sekali lagi saya akan mencoba melintas ke jalan Cadas Pangeran. Kira-kira waktu ini tempuh berapa lama ya setelah ada jalan tol. Dan kekhawatiran dulu ketika jalan tol diresmikan, ini banyak sekali warga yang berkomentar di sebagai netizen ya, bahwa akan berdampak terhadap lalu lintas di seputar jalan Cadas Pangeran, khususnya pada UMKM itu akan berdampak negatif ya. Oke, kita akan simak perjalanan menuju Cadas Pangeran. Ya, sahabat sekalian, ini saya dari rumah hanya 3 menit kan. Ini pun dengan ada sedikit kemacetan barusan di lampu merah. Dan biasa saya belok kanan masuk ke jalan tol, dan kita akan lurus masuk ke jalan Cadas Pangeran. Tentu kita nanti akan melihat ya spot-spot tertentu yang bisa saya ambil, karena kalau full ini waktunya pasti panjang ya. Oke, kita waktu tempuh kita akan diukur sampai Cadas Pangeran ya, dan saya nanti akan masuk ke Pamulihan nanti di tolnya, atau akan dicek juga sampai ke apa namanya Jatinangor ya. Oke, sobat sekalian, kita sebentar lagi akan keluar dari Kota Sumedang, dan kita ada di bundaran ini ya, Binokasih. Nah, inilah ke arah Bandung, dan pada konten sebelumnya Kakanda juga sudah meliput beberapa informasi ya terkait biaya tol ya. Jadi kalau misalkan selama ini Kakanda tiap hari ya, seminggu full, bahkan hari Sabtu Minggu juga sempat ke Bandung. Jadi kalau rata-rata 6 hari saya dengan exit tolnya di Cileunyi itu, maka per hari biayanya 73.000 ya, karena satu jalan sebesar 36.500. Jadi kalau seminggu saya menghabiskan 219.000 ya, sementara untuk satu bulan jika 4 minggu maka 876.000 biaya operasional saya ini untuk tol. Oke, jadi saya akan melihat untuk situasi Cadas Pangeran ya. Anda bisa lihat situasinya dari arah Bandung, truk termasuk juga mobil pribadi ternyata masih mendominasi ya, apalagi kendaraan roda 2 ya. Anda bisa lihat begitu banyak. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan ketika tol akan diresmikan, ini Anda bisa menyimpulkan. Silakan Anda berpendapat di kolom komentar ya, sampaikan. Baru sampai sini ya. Kecepatan hanya 10 km per jam, 20 km per jam, karena di depan ada truk ya. Ini biasa kalau sebelum ada tol parah banget nih sini. Nah, dari arah Bandung juga sama, karena ada angkot berhenti. Jadi ketika ada mobil mogok ya, itu dipastikan jalur Cadas Pangeran itu pasti macet ya, mengekor sampai berkilometer. Oh, ternyata ada 3 ya, pantesan tuh kita terhambat nih. Ini mereka masih sebagian masuk ke jalan Cadas Pangeran, dia tidak mau jalan tol nih. Oke, kita dahului dan kedepannya kosong. Anda bisa lihat ya. Jadi ini manfaatnya ya. Ada memang 1, 2, 3 truk yang menghambat perjalanan. Ini kebayang ketika jalan tol tidak ada. Barusan juga kita terhambat ketika ada 2-3 truk dengan kecepatan yang sangat lambat. Nah, jadi hikmahnya di sini sahabat guys ya. Jadi ternyata lintasan menuju jalan Cadas Pangeran ini tidak sampai mati ya. Tidak seperti kasus dulu ketika di Purwakarta. Betul-betul dampaknya memang sangat signifikan terhadap lalu lintas di Purwakarta pada saat itu. Dan Anda bisa lihat dari arah Bandung ramai ternyata, dan di tol pun ramai kan. Jadi ini kayaknya jumlah kendaraan juga bertambah, atau barangkali dikarenakan sekarang ada kemudahan lalu lintas sehingga ketika bepergian mereka sangat leluasa ya, ada pilihan baik ke Cadas Pangeran ataupun melalui tol Cisumdawu. Nah, ini sahabat guys nih, ini adalah pengangkut batu bara nih. Dulu aduh ini menjadi biang keladinya nih dengan kemacetan sangat parah. Oke, ada
antrian lagi. Jadi setelah tadi dari Ciherang kita menikmati perjalanan yang lengang, tapi di sini kita menikmati lagi antrian. Nah, seperti biasa dipastikan ini pasti truk nih sahabat guys ya. Dan ini dulu ya seperti ini. Nah, jadi ada beberapa truk pengangkut batu bara ya. Sehingga kecepatan ya lambat. Ya, tetap meriah dari kedua arah, baik dari arah Bandung ataupun dari arah Sumedang. Anda lihat di samping kiri para pedagang pun tidak ada dampak ya. Kita lihat ada beberapa yang tutup barangkali ya, kita lihat aja nanti. Tapi kalau kita lihat di sini masih aktif. Tuh, sebelah kiri para pedagang masih aktif. Berarti tidak signifikan mengganggu perekonomian di wilayah ini ya. Ya baik sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki Jalan Cadas Pangeran dan nanti akan saya full ya untuk Jalan Cadas Pangeran supaya kita tahu situasi sepanjang Jalan Cadas Pangeran ya. Kita situasi kendaraannya sepadat seperti apa, dan ini kita masih antri nih. Mudah-mudahan pas di Jalan Cadas Pangeran kita bisa mendahului agar kita bisa menikmati sepanjang jalur Cadas Pangeran ya. Sebagai informasi, ini ada jalan ke atas. Ini merupakan jalan atas Cadas Pangeran, di mana hanya digunakan satu arah ya, dari arah Bandung yang turun. Dan ini sekarang jalannya sudah sangat bagus ya, sudah bagus lah dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dan juga ada beberapa aksesoris. Anda bisa lihat di sebelah kanan di sini ada tulisan Cadas Pangeran. Tuh, Cadas Pangeran, mantap banget Cadas Pangeran. Oke, kita melalui Cadas Pangeran sekarang. Dan kecepatannya seperti ini. Nah, inilah Cadas Pangeran, sahabat guys. Padat, meriah. Anda lihat ada truk orange dengan kecepatan rendah sehingga mengganggu arus dari belakang ya. Lihat barusan ya sahabat guys ya, jadi kepadatan memang tidak terlalu ya, cuma karena ada truk yang besar dengan kecepatan yang rendah sehingga berdampak kepada terganggunya arus lalu lintas di belakangnya ya. Dan inilah akhir dari Jalan Cadas Pangeran dengan ada tuh patung Pangeran Cornell. Oke. Para pedagangnya coba lihat, Anda lihat aktif kan, masih hidup. Berarti nggak ada pengaruh ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat baik untuk pengguna kendaraan ya yang bisa menikmati Jalan Cadas Pangeran dan juga yang bisa menikmati jalan tol Cisumdawu.
kita sesaat lagi tiba di GTO Pemulihan dan sekarang menunjukkan pada pukul 7:28, artinya 10:38 menit ya perjalanan dari Sumedang sampai ke GTO. Makin cepat ya dibanding sebelum ada tol. Jadi itulah manfaat dari jalan tol. Dan silakan untuk yang ingin menyampaikan komentarnya tentang pengalaman selama ini, tentu juga yang dirasakan oleh penduduk ya di seputar perjalanan dari Sumedang hingga Charles Pangeran ini. Oke sahabat sekalian, demikian pantauan dari Kakanda perjalanan dari Charles Pangeran tadi dari arah Sumedang. Ternyata hingga GTO Pemulihan ini membutuhkan waktu sekitar 38 menit ya. Oke, jadi ini luar biasa memangkas waktu ya dari sebelum ada tol. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Jos. Oke sahabat Is, kita coba tembus ke Jatinangor.